Halo semuanya, pernah nggak sih kalian bener-bener mikirin soal tanah yang kita injak tiap hari? Kelihatannya biasa aja kan? Tapi ternyata di balik setiap gunung, setiap lembah, itu ada ceritanya. Cerita soal desain, tujuan, dan bahkan hikmah. Nah, hari ini kita bakal coba lihat daratan bumi ini dari kacamata yang beda banget. Coba deh bayangin, pertanyaan dasarnya tuh simple banget. Kenapa sih permukaan bumi ini nggak rata, nggak mulus kayak lantai keramik di rumah kita? Kenapa harus ada gunung yang tinggi banget, terus ada lembah yang curang? Nah, ternyata di balik semua yang kelihatannya nggak sempurna ini, ada sebuah desain yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Ada istilah namanya relief. Kedengarannya keren ya, tapi sebetulnya ini cuma istilah buat nyebutin semua bentuk permukaan bumi yang nggak rata. Itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi yang paling penting buat diingat nih, semua ini tuh bukan kebetulan, ada tujuannya. Jadi gampangnya gini, relief itu ya mencakup semuanya. Mulai dari puncak Gunung Everest yang paling tinggi sampai ke dasar Palung Mariana yang paling dalam. Dan desain yang nggak rata ini, justru inilah kuncinya. Coba bayangin deh, kalau bumi ini rata, nggak bakal ada sungai yang ngalir, iklimnya bakal gitu-gitu aja, dan ya kehidupan seperti yang kita kenal sekarang ini mungkin nggak akan ada. Nah, sumber materi yang kita bedah hari ini tuh ngasih perspektif yang unik banget. Coba lihat ayat ini, ada kata menghamparkan. Ini sering disalahartikan seolah-olah bumi itu datar secara fisik. Padahal bukan itu maksudnya. Analoginya itu lebih kayak kita menggelar karpet. Tujuannya apa? Ya biar nyaman, biar gampang buat kita tinggal di atas. Oke, sekarang kita bahas bentuk relief yang paling kelihatan megah, gunung. Selama ini mungkin kita lihatnya ya cuma tumpukan batu raksasa aja kan? Tapi fungsi aslinya itu jauh lebih dalam loh. Ternyata gunung itu ibarat pilar yang ngejaga planet kita ini tetap stabil. Kalau dari definisinya sih, gunung itu daratan yang tingginya lebih dari 600 meter. Ada yang masih aktif, ya kayak gunung berapi yang sering kita dengar, ada juga yang udah pensiun, alias nggak aktif lagi. Tapi, mau aktif atau enggak, dua-duanya punya peran yang super penting. Nah, disinilah kita sampai ke analogi yang menurut saya paling keren. Sumber kita menyoroti ayat ini yang menyamakan gunung dengan pasak. Hah? Pasak? Kayak pasak tenda gitu? Apa hubungannya coba? Nah, penjelasannya menarik banget nih. Analogi ini benar-benar bikin kita ngeh. Coba deh, bayangin pasak tenda. Dia kan ditancepin ke tanah supaya tendanya kokoh, gak goyang kena angin kan? Nah, gunung itu ternyata juga punya akar yang nusuk jauh ke dalam mantel bumi. Akar inilah yang berfungsi kayak pasak raksasa. Dia megangin kerak bumi biar nggak gampang goyang, biar stabil buat kita tinggali. Oke, dari puncak gunung sekarang kita turun sedikit ke dataran yang lebih landai. Ternyata adanya dataran tinggi dan dataran rendah itu juga bukan tanpa alasan loh. Masing-masing itu kayak punya tugasnya sendiri, dirancang khusus buat mendukung kehidupan dengan cara yang beda-beda. Lihat deh perbandingannya, jelas banget kan? Dataran tinggi yang udaranya sejuk itu cocok banget buat kebun teh sama kopi. Sementara dataran rendah yang lebih panas, itu tempat kita bangun kota, rumah, pabrik, dan nanam padi. Keduanya ini saling melengkapi. Jadi, setiap level ketinggian itu punya perannya masing-masing buat menopang kehidupan kita semua. Dari dataran, kita turun lagi nih ke tempat yang paling rendah, lembah. Mungkin kelihatannya ya lembah aja gitu, biasa aja. Tapi menurut sumber yang kita bahas ini, justru disinilah letak pelajaran yang paling dalam dari semua perjalanan kita hari ini. Jadi, lembah itu kan area rendah yang diapit sama bukit atau gunung ya. Dan biasanya di dasarnya itu ada sungai yang mengalir. Intinya, secara fisik, lembah itu adalah titik paling rendah di sebuah pemandangan. Nah, kata kunci paling rendah ini penting banget buat analogi kita selanjutnya. Dan inilah puncaknya. Coba perhatiin deh, sifat air itu gimana? Dia selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah kan? Air itu ngumpulnya di lembah, bukan di puncak gunung. Nah, sumber, kita menganalogikan ini dengan ilmu. Ilmu itu, katanya, persis kayak air. Dia cuma akan masuk dan mengisi hati yang rendah. Hati yang merasa butuh belajar. Sementara hati yang sombong, yang rasa udah di puncak ilmu, ya nggak ada lagi ruang buat diisi. Oke, sebagai penutup, kita bakal lihat beberapa fakta unik dan satu kisah inspiratif yang seolah-olah merangkum semua pelajaran kita hari ini. Kira-kira rahasia apa lagi sih yang disimpan sama daratan bumi ini? Yuk kita cari tahu. Fakta pertama nih, kalian semua pasti tahu kan, Indonesia itu letaknya di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini adalah zona dengan aktivitas gunung berapi paling tinggi di seluruh dunia. Artinya apa? Ya, artinya kita punya gunung berapi aktif paling banyak.
Memang sih, letusannya bisa bahaya. Tapi, di sisi lain abu vulkaniknya itu adalah pupuk alami terbaik. Inilah yang bikin tanah kita jadi salah satu yang paling subur di planet ini. Lanjut, fakta unik kedua. Siapa yang nyangka coba di negara tropis kayak Indonesia ada salju? Beneran ada loh, tepatnya di Puncak Jaya, Papua. Saking tingginya gunung ini, puncaknya itu diselimuti salju abadi. Ini bukti nyata banget betapa luar biasanya variasi relief yang ada di negara kita. Nah, ini sedikit tips praktis kalau kalian lagi lihat peta geografi. Gampang kok ngapalinnya. Warna hijau itu dataran rendah. Makin ke kuning atau oranye, itu makin tinggi. Nah, kalau udah coklat, itu berarti pegunungan. Terus kalau ada simbol segitiga hitam, itu tandanya puncak gunung berapi. Gampang kan? Sekarang kalian bisa baca peta kayak pro. Dan sebagai penutup, kita kembali lagi ke cerita tentang gunung. Jauh sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW sering mendaki Jabal Nur, yang artinya gunung cahaya, buat menyendiri di Gua Hira. Beliau sengaja meninggalkan keramaian kota di bawah untuk mencari ketenangan, mencari kejernihan pikiran di tempat yang tinggi. Ini contoh yang sempurna banget tentang gimana bentuk daratan itu bisa jadi bagian dari perjalanan spiritual seseorang. Jadi, setelah semua ini, apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari dari tanah di bawah kaki kita? Jawabannya banyak banget. Dari gunung kita belajar soal stabilitas, dari dataran yang berbeda-beda kita belajar soal tujuan, dan dari lembah kita belajar soal kerendahan hati. Jadi lain kali kalian lihat pemandangan alam, coba deh ingat lagi. Kalian itu bukan cuma lagi lihat tanah, tapi kalian lagi membaca sebuah buku pelajaran raksasa yang penuh dengan hikmah.